Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Pada para teman-teman semua, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini kita bisa menunaikan baca Quran secara berjamaah, dilanjut dengan mendengarkan tausiah. Kenikmatan hari ini harus kita syukuri, ya. Dengan syukur sebaik-baik syukur, yaitu lesan kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, diiringi keyakinan seluruh nikmat yang kita rasakan ini adalah semua pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, mari kita pergunakan nikmat tersebut dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sholawat serta salam semoga tetap tercurah pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya, serta kita selaku umatnya yang tetap istiqomah pada syariatnya sampai ajal menjemput kita. Para teman-teman semua, umat Rasulullah SAW di akhir zaman ini umurnya itu Rasulullah menyebutkan di antara 60 sampai 70 tahun. Kalau toh ada yang lebih, itu adalah merupakan keutamaan ataupun bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang-orang sekarang ini umurnya juga bisa jadi lebih sedikit daripada yang diprediksi oleh Rasulullah SAW. Ya. Kakak saya saja meninggal umur 55 tahun. Ya. Berarti kan belum sampai ke 60. Gitu ya. Maka umur kita ya segitulah kita kira, kayak gitu ya. Yang kita masih hidup itu ya bisa lebih kurang, bisa juga lebih, kalau tahu lebih ya sedikit. Jarang ada yang umurnya sampai ratusan tahun, walaupun ada, tapi beberapa gelintir orang saja. Ada yang umurnya sudah 150 tahun, ada itu di daerah India, di berita. Jadi dia merasakan kekhalifahan Islam, tapi ya hanya beberapa orang saja. Namun umur yang sedikit ini bisa kita panjangkan, ya. Umur kita yang sedikit, yang sebentar ini bisa kita panjangkan. Bukan panjangkan umur secara jadi yang harusnya kita jatahnya 60 jadi 100, itu tidak, karena umur itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa maju dan juga tidak bisa mundur, walaupun hanya sesaat, walaupun hanya 1 detik saja tidak bisa. Kalau Allah sudah menentukan kita meninggal, ya kita akan meninggal dimanapun kita berada. Bahkan dimana kita meninggalnya itu juga sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus lalu bagaimana cara memanjangkan umur kita? Ya, memanjangkan umur kita dengan sebutan, gitu ya, dengan sebutan. Bisa kita lihat gitulah ya. Contoh yang paling bisa kita pahami, misalnya ada ulama di Indonesia namanya Buya Hamka loh, ya.
Buya Hamka. Itu umurnya secara secara kasat mata umurnya itu ya tidak sampai, mungkin tidak sampai 80 tahun gitu. Tapi sampai hari ini ya, sebutan nama Buya Hamka itu ya, Hamka itu sudah masih kita sebut, masih disebut banyak orang, bahkan masih banyak yang mengambil manfaat dari beliau, bisa dengan tulisannya, bisa dengan nasihat-nasihatnya, bisa juga dengan buku-bukunya. Bahkan hari ini ada film khusus layar lebar gitu ya, yang mengisahkan tentang Hamka ini ya. Dan dibuka hari Lebaran kemarin. Kalau di daerah Purwokerto dan sekitarnya ya bisa lihat di depan alun-alun ya, tidak menyebut nama merek gitu ya. Di depan alun-alun Purwokerto itu ada gedung film, tapi saya 43 tahun belum pernah masuk ke sana, alhamdulillah ya. Terus ada juga yang zaman lebih lama lagi, misal Imam Nawawi ya, seorang ulama. Imam Nawawi ini umurnya pendek, hanya umur 40 tahun. Tetapi hari ini masih banyak yang menyebut nama Imam Nawawi. Laksana beliau masih hidup. Nasihat-nasihatnya masih dipakai oleh para ulama. Buku-bukunya juga hampir di semua bidang ada. Bidang disiplin ilmu Islam itu ada. Begitu juga dengan yang lain lah. Ya. Misal gitu ya, siapa itu pendiri Gontor, saya kurang namanya kurang lupa gitu ya. Tapi masih banyak selain maksudnya yang menyebut, dan hasil karyanya pesantrennya hari ini semakin hari semakin banyak peminatnya dan semakin banyak yang merasakan. Itulah cara memperpanjang umur gitu ya. Jadi mari kita contoh orang-orang yang tersebut tadi ya, mereka punya nama baik ya. Namanya itu bisa langgeng dan disebut oleh banyak orang, seperti mereka masih seperti hidup ya. Nah, maka kita harus jadilah orang yang berguna gitu ya, sehingga nanti umur kita akan lebih panjang daripada umur kita yang sebenarnya gitu ya. Kita bolehlah umur kita pendek ya, 60-70 tahun, tetapi kita masih bisa membersamai umat dengan hasil karya kita gitu ya. Nah, maka kita, dan ini juga ciri orang yang ciri orang yang baik, ciri orang yang beriman itu dia akan setelah kehidupannya itu masih banyak yang mencontoh ya. Ini jadi kita ini yang masih hidup gitu ya, kita wejangan dari para ulama-ulama kita, itu kita harus mencontoh hidupnya orang yang sudah meninggal, mencontoh kehidupan orang yang sudah meninggal dan meninggal dalam keadaan yang baik ya. Dalam meninggalnya husnul khotimah. Misal ya tadi itu Hamka gitu ya. Kalau kita mau mencontoh kehidupan seseorang ya contohlah orang yang sudah meninggal dan meninggal dalam keadaan yang baik. Misalnya tadi Hamka gitu ya. Kenapa? Karena kalau kita mencontoh orang yang masih hidup kayak gitu ya, ada orang nyontoh saya gitu ya, naudzubillah, bisa jadi nanti saya ini meninggal tidak baik gitu ya, tapi naudzubillah gitu ya. Kita mencontoh orang lain gitu ya, ada orang tokoh masyarakat lah, kaya misal gitu ya, kaya, suka berbagi kayak gitu, tetapi meninggalnya di penjara karena korupsi. Nah kan bisa jadi seperti itu. Jadi kekayaannya terus kedermawanannya itu
hanya untuk orang-orang supaya milih dirinya, kayak gitu ya. Nah, setelah jadi pejabat dia korupsi dan ketangkap KPK, dipenjara, meninggal di penjara. Kan berarti kita tidak, kalau kita mengidolakan, mencontoh hidup seseorang yang masih hidup, itu kita tidak akan tahu bagaimana akhir dari kehidupan orang yang kita contoh. Tapi kalau kita mencontoh orang yang sudah mati, kayak gitu ya, kehidupannya bagaimana kita contoh, maka orang itu sudah terbukti kematiannya ini dalam keadaan yang baik. Nah, kalau kita berbuat baik kayak gitu ya, dan kita mati dalam keadaan husnul khotimah, mati dalam keadaan kebaikan, membawa kebaikan, mati dalam keadaan kita meninggalkan karya-karya yang bisa dinikmati orang, gitu ya, maka nanti bisa jadi, semoga nanti akan banyak orang yang mencontoh kita, meneladani kehidupan kita setelah kita meninggal. Gitu. Jadi, tetapi kalau kita ini ya, kalau kita kehidupannya jelek, itu pertama nanti kita tidak akan dikenal orang. Ya, kita semua tahu lah, mungkin gitu ya. Ada orang di sekitar kita, di desa atau di lingkungan kita, tetangga-tetangga kita. Ya, wilayah mungkin satu desa kan masih banyak mengenal orang. Ada tetangga-tetangga kita di lingkungan kita yang mereka baru saja meninggal, gitu ya. Baru ya setahun 2 tahun itulah. Itu sudah tidak disebut orang, itu sudah dilupakan oleh orang. Sudah tidak ada yang menyebut namanya, apalagi hanya sekedar mengingatnya. Kenapa? Karena berarti ini orang ini sebenarnya umurnya itu lebih pendek daripada umur yang sebenarnya. Baru mati 1 atau 2 tahun sudah dilupakan orang. Tidak ada yang menyebut namanya, mengingat pun tidak, gitu ya. Sudah hilang seperti tertelan bumi saja, tidak ada bekasnya. Nah, maka inilah contoh bahwasanya umurnya itu lebih pendek daripada umur yang sebenarnya. Maka kita tidak ingin seperti itu, gitu ya. Nah, caranya ya kita menjadi orang yang baik, gitu ya, menjadi orang yang keberadaannya kita ini dimanfaatkan atau bisa memberi manfaat kepada yang lain. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Kita lanjutkan ya. Jadi kita harus bisa merencanakan bahwasanya kita harus jadi manusia yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain, gitu ya. Karena kita ini kan makhluk sosial, gitu ya. Jadi mungkin kita bisa gitu ya, bisa jadi orang baik untuk diri kita sendiri, mungkin bisa, gitu ya. Tetapi itu saja belum cukup ya, karena kesolehan pribadi itu belum cukup untuk kita menjadi baik ya. Apalagi kalau kesolehan kita pribadi itu pahalanya kan otomatis yang hasil dari diri kita, gitu ya. Kalau kita harus berusaha menjadi soleh secara sosial juga, gitu ya. Soleh secara sosial itu ya kita bisa keberadaan kita ini bisa memberikan manfaat kepada orang lain, gitu ya. Ya, mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.